namanya nggak mikir. Satu kata untuk AI berguna. Berguna, unik, luar biasa. Lumayan berpengaruh, mungkin 40%. Oke. Sangat membantu, bahkan dari mengedit, dari input data itu kan benar-benar sangat membantu ya. Jadi kita nggak perlu input data secara manual, itu langsung aja kita minta tolong AI, dia langsung bisa kasih kita data, terus kita tinggal masukkan, terus kita tinggal revisi ulang gitu sih. Jadi sangat membantu, apalagi di dunia pereditan, dengan mencari gambar, referensi video, itu sangat penting. Sangat membantu ya, apalagi kalau mencari-cari materi, mencari-cari informasi atau inspirasi, sangat membantu untuk saya. Jujur AI di Google aku sendiri tuh membantu ya buat cari referensi apalagi aku kan suka ngedit, jadi dengan AI tuh bisa bantu aku kayak bikin cari tema buat referensi ngedit kedepannya mau ngedit apa, terus cari referensi kayak sesimpel alphabet, cari tema-tema gitu sih. Buat AI sendiri itu sangat membantu banget karena apa ya, biasanya kan kita bisa sebenarnya kita bisa searching aja di Google kan, tapi buat AI itu dia benar-benar penjelasannya tuh sangat runtut dan sangat kompleks. Jadi sangat membantu ya kalau kita mencari jawaban atau materi-materi lain seperti itu. Halo semuanya, saya Nazia Alivia dan di video kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan di era digital, yaitu etika penggunaan Artificial Intelligence atau AI dalam dunia pendidikan, khususnya bagi kita mahasiswa. Menurut Kemenko, Artificial Intelligence atau kerap dikenal dengan sebutan AI merupakan jenis teknologi di bidang ilmu komputer yang memiliki kemampuan khusus untuk memecahkan masalah. Dengan kecerdasan buatannya yang disebut-sebut mampu menyaingi kemampuan kognitif manusia. Teknologi AI nyatanya mampu membantu beragam pekerjaan manusia, mulai dari yang mudah sampai yang susah. Sebagai contoh, Artificial Intelligence atau AI yang sudah marak digunakan di Indonesia adalah ChatGPT. Sejak akhir tahun 2022, teknologi AI yang satu ini dirilis oleh OpenAI dan cukup menarik perhatian banyak orang, di mana kehadirannya mampu menopang berbagai bentuk pekerjaan manusia, seperti pencarian informasi, brainstorming, dan mampu membantu mencari referensi tugas akademik. Hal ini semakin menegaskan betapa bergunanya teknologi AI di kehidupan sehari-hari. Ada beberapa jenis contoh teknologi AI yang sering kita jumpai dan sering kita gunakan. Di antara lain, yang pertama ada ChatGPT, yang kedua ada Hotbot AI, yang ketiga ada Sally AI, dan yang keempat ada Superman AI. Dan ternyata siapa sangka, terdapat suatu platform yang juga memanfaatkan teknologi AI dan telah digunakan oleh hampir seluruh umat manusia. Nyatanya, media sosial menjadi salah satu contoh AI dalam kehidupan sehari-hari. Seperti Facebook, lalu ada Instagram, dan ada Twitter juga. Keduanya merupakan teknologi AI yang mengenali dan mempelajari interest para penggunanya, sehingga konten-konten yang ditawarkan dapat sesuai dengan minat para penggunanya. Tidak hanya itu saja, platform media sosial Twitter nyatanya juga menggunakan teknologi AI untuk mendeteksi tweet yang mengandung ujaran kebencian. Pada sejumlah media sosial tersebut, Artificial Intelligence bertugas menghimpun semua data pada user yang nantinya konten-konten tersebut akan ditampilkan pada akun pengguna dan menyesuaikan dengan minat serta kebutuhan. Contoh teknologi Artificial Intelligence juga nyatanya hadir di dunia membantu. Hal ini dibuktikan di mana sistem yang dahulu dijalankan secara manual kini dapat dioperasikan secara otomatis. Hal ini terbukti di mana pihak tersebut memanfaatkan aplikasi mobile banking atau m-banking untuk para penggunanya agar bisa melakukan transaksi keuangan apa saja tanpa perlu khawatir tidak adanya mesin ATM terdekat.
Saat ini teknologi kecerdasan buatan atau AI berkembang sangat pesat dan sudah menjadi bagian dari banyak aspek kehidupan kita, termasuk pendidikan. Mulai dari aplikasi bantu belajar hingga perangkat lunak yang dapat membantu dosen dalam menilai tugas-tugas kuliah. AI menawarkan kemudahan yang luar biasa, tapi bagaimana dengan etikanya? Nah, disinilah pentingnya pemahaman tentang batas-batas etis dalam penggunaan AI, terutama bagi kita, para mahasiswa. Dalam praktiknya, etika membantu seseorang memahami dampak dari tindakannya terhadap orang lain dan lingkungannya, serta mengambil keputusan yang berlaku. Etika juga berlaku dalam berbagai bidang seperti bisnis, kedokteran, pendidikan, dan teknologi, serta membantu individu atau suatu kelompok dalam bertindak dengan integritas dan tanggung jawab. Contohnya, dalam teknologi, etika membantu kita bagaimana menggunakan inovasi secara bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat dan tidak membahayakan. Etika dalam menggunakan artificial intelligence atau AI sangat penting untuk memastikan teknologi ini digunakan secara bertanggung jawab dan tentunya tidak merugikan masyarakat. Karena pada dasarnya AI hanya membantu kita, bukan kita yang disetir oleh AI. Sebelum kita masuk ke aspek etika, mari kita lihat dulu beberapa manfaat utama AI dalam pendidikan yang telah membawa kemudahan bagi kita. Misalnya, AI dapat membantu kita belajar sesuai dengan kecepatan dan kebutuhan kita. Yang kedua, dengan alat seperti Grammarly atau aplikasi perangkat lain, AI membantu memperbaiki tata bahasa dan ejaan kita dalam belajar. Selain itu, AI juga mempermudah pencarian informasi secara lebih cepat dan akurat. Namun, di balik kemudahan tersebut, penggunaan AI juga memiliki tantangan dan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah yang pertama, plagiarisme. Mengandalkan AI sepenuhnya untuk menyelesaikan tugas dapat menimbulkan masalah dan membuat daya berpikir kritis kita menjadi berkurang. Yang kedua, susahnya menyaring kebenaran informasi. AI dapat memberikan kita informasi yang luas, namun apakah informasi tersebut sudah terbukti benar? Yang ketiga, menggunakan AI terkadang kita harus mengisi data pribadi dan hal ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri. Apakah AI tersebut sudah mematuhi kebijakan privasi atau belum? Maka dari itu, penting bagi kita para mahasiswa mengetahui prinsip-prinsip etika penggunaan AI. Prinsip-prinsip etika yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa dalam menggunakan AI di dalam dunia pendidikan antara lain adalah yang pertama, AI sebaiknya hanya digunakan sebagai alat bantu, bukan untuk menggantikan peran kita sebagai mahasiswa dalam menyelesaikan tugas. Yang kedua, informasi yang dihasilkan oleh AI tidak selalu benar dan akurat. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa harus memfilter dan memverifikasi semua sumber yang dihasilkan oleh AI, serta menyeleksi konten-konten yang sesuai dengan tugas-tugas kita. Dan yang sangat amat penting, kita sebagai mahasiswa perlu memahami bahwa penggunaan AI secara berlebihan bisa berdampak pada kemampuan berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah kita. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai mahasiswa untuk menggunakan AI dengan bijak agar tidak mengurangi kemampuan diri sendiri dalam menganalisis dan mengembangkan ide secara mandiri. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika menggunakan AI, kita sebagai mahasiswa diharapkan dapat membawa manfaat secara efektif dan tetap etis dalam mencapai tujuan akademik. Selain itu, kita juga harus menerapkan tips etis menggunakan AI bagi mahasiswa di dalam kehidupan sehari-hari, atau yang bisa ditafsirkan menjadi cek fakta dan jaga privasi. Yang pertama, gunakan platform ChatGPT untuk mencari referensi dan belajar, bukan untuk mencontek. Yang kedua, tanamkan mindset hasil AI tidak selalu benar. Dan yang ketiga, gunakan aplikasi atau platform yang terkredibel dan lebih terpercaya.
Ketika kita sudah menerapkan prinsip-prinsip penggunaan AI, kita akan mendapatkan manfaat dari penerapan prinsip-prinsip etika penggunaan AI dengan bijak dalam akademik. Di antara lain adalah kita menjadi mahasiswa yang bijak dan melek akan teknologi. Kita juga memiliki filterisasi yang baik akan dampak baik dan buruk akan teknologi di kemudian hari. Selain itu, kita juga dapat terbantu dengan kemudahan teknologi. Bijak menggunakan AI berarti bijak dalam mengatur diri. Kesimpulan dari video yang saya buat, AI merupakan alat yang sangat berguna, tetapi penggunaannya harus disertai dengan kesadaran etis. Sebagaimana mestinya, mahasiswa kita harus bertanggung jawab atas penggunaan AI agar dapat membantu tanpa mengorbankan integritas dan kualitas pembelajaran kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya berikan bisa menjadi paduan untuk teman-teman dalam menggunakan AI dengan etis. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Semoga bermanfaat. Dadah!